No viral, no justice. Kalimat ini rasanya sudah nggak asing lagi di telinga pemirsa Voice semua. Bukan tanpa alasan, fenomena no viral, no justice muncul karena banyak orang merasa kalau suatu kasus tidak viral, seolah keadilan menjadi sulit didapatkan. Nah, di video kali ini, Fun Fact akan mengulas top 5 kasus no viral, no justice versi Voice yang punya cerita penting. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Let's go! Di posisi pertama ada kasus pemerasan polisi terhadap WNA Malaysia. Jadi gini, kejadian ini tuh terjadi di ajang Jakarta Warehouse Project tanggal 15 Desember 2024 lalu. Di konser yang digelar di G-Expo Kemayoran ini, rupanya ada sejumlah pengunjung asal Malaysia yang diduga jadi korban pemerasan oknum polisi. Kejadian ini terungkap ketika seorang WNA asal Malaysia membagikan pengalaman tersebut melalui akun Instagramnya. Setelah cerita tersebut viral, beberapa akun lainnya di platform X juga berbagi pengalaman serupa. Protes pun semakin meluas dengan hashtag Boycott Jakarta Warehouse Project yang trending di media sosial. Setelah tersebar di medsos, terbukti kalau bukan cuma satu orang saja yang menjadi korban, tetapi ada sekitar 400 pengunjung lainnya yang ikut speak up di media sosial, yang akhirnya menjadi viral. Baru setelah itu, pihak kepolisian bertindak dan hasil penyelidikan menyatakan ada sekitar 35 polisi terbukti terlibat, serta 3 perwira dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Selanjutnya di posisi kedua ada dugaan kasus bayi tertukar di RSIJ Cempaka Putih yang bikin heboh Desember 2024 lalu. Semua berawal dari kecurigaan sepasang suami istri, Rauf dan Feni yang merasa ada kejanggalan setelah bayi mereka meninggal. Mereka pun mengunggah video soal dugaan bayi tertukar dan dari situlah kasus ini mulai ramai diperbincangkan. Setelah jadi sorotan, polisi akhirnya turun tangan dengan melakukan kesepakatan tes DNA dan hasilnya menunjukkan kalau sebenarnya tidak ada kasus bayi tertukar. Tetapi, Rauf masih merasa ada kejanggalan karena pihak rumah sakit belum memberikan akses ke rekam medis dan CCTV. Kasus ini memang sih sudah mendapatkan klarifikasi, tapi pertanyaannya, kenapa ya pihak rumah sakit tidak langsung terbuka dari awal? Di urutan ketiga, ada kasus pagar laut di Tangerang yang mulai ramai setelah foto pagar bambu sepanjang 30 km tersebar di media sosial pada Januari 2025. Pagar ini menghalangi akses nelayan ke laut dan diduga dibangun tanpa izin. Akibat bentangan laut ini, sebanyak 3.888 nelayan mengalami kerugian sekitar 24 miliar rupiah. Kasus ini pun kemudian menjadi sorotan dan pemerintah akhirnya turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Saat ini, Kementerian ATR BPN sudah melakukan pembongkaran serta mencabut SHGB dan SHM di sejumlah area pagar laut. Selain itu, 6 pejabat Kementerian ATR BPN dan pemerintah daerah dicopot dari jabatannya karena keterlibatan dalam penerbitan sertifikat. Wah, menurut pemirsa Voice, gimana ya seharusnya solusi agar kejadian serupa tidak terulang kembali? Berikutnya, di urutan keempat, ada kasus dugaan pemerasan di Bandara Indonesia. Awalnya, seorang warga negara asal Tiongkok mengunggah konten dengan menyelipkan uang sebesar Rp500.000 dalam paspornya untuk memperlancar masuk di Bandara Soekarno-Hatta. Namun,
Tak lama setelah video tersebut viral, terkuak bahwa ternyata video itu adalah hoax. Dan petugas terbukti tidak mendapat suap dari si pembuat video. Tanpa disangka, video ini menjadi pemantik bagi Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta dengan mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah menyelesaikan kasus dugaan pemerasan di Bandara Indonesia sebanyak 44 kasus selama 2024. Atas hal ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencopot sekitar 30 pejabat imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta karena tersandung dugaan kasus pungli terhadap warga negara Tiongkok. Ya, semoga saja Kemenimipas terus bebenah ya, supaya nggak ada lagi kasus-kasus selanjutnya. Dan yang terakhir, ada perkara penembakan di rest area kilometer 43 Tol Tangerang Merak yang menjadi sorotan publik setelah video kejadian tersebar di media sosial pada 2 Januari 2025. Korban, seorang pria berinisial IA, pemilik rental mobil, tewas di tempat setelah ditembak oleh oknum anggota TNI AL. Peristiwa ini terjadi saat korban berusaha mengambil kembali mobilnya yang diduga digelapkan oleh Ajat Sudrajat, penyewa mobil tersebut. Sebelum kejadian, korban sudah melaporkan dugaan ini ke Polsek Cinangka. Tapi sayangnya, petugas jaga pada malam hari itu disebut-sebut menolak pendampingan. Kini, polisi telah menangkap Ajat dan 3 oknum TNI AL yang diduga terlibat, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala BA. Tak hanya itu, Kapolsek Cinangka bersama 2 anggotanya juga telah dimutasi karena dianggap lalai tidak memberikan pendampingan di saat korban melaporkan kasus penggelapan mobil. Gak heran kalau kasus ini langsung jadi sorotan publik karena melibatkan oknum TNI yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, tapi malah terlibat dalam kasus seperti ini. Jadi itu dia top 5 kasus no viral no justice versi Voi yang berhasil menyita perhatian publik. Menurut kamu, apalagi nih kasus-kasus no viral no justice yang belum disebutin? Coba tulis di kolom komentar ya.